Sahabat, mari kita belajar menganalisis ya, menganalisis bagaimana bagaimana pewarisan sifat itu terjadi. Kita ambil contoh dari kasus hemofilia pada keluarga Ratu Victoria. Oke, nah dari diagram ini kita ambil contoh yang keluarga Alice aja ya dulu ya. Oke, yang ini kita buang, kita hapus. Oke, yang ini tidak kita bahas. Oke, ini tidak kita bahas. Nah, nanti kita bahas bergantian. Oke, sudah. Ya. Lalu sudah, selanjutnya kita coba. Kita lihat di sini ya. Ini Alice. Alice ini normal, gitu ya. Alice ini wanita normal, kemudian menikah dengan laki-laki normal. Nah, ternyata dia punya anak laki-laki yang hemofilia, ya, dan satu anak perempuan, gitu ya. Nah, ini kondisinya normal ya. Nah, kita abaikan dulu berbayang atau tidak berbayang. Oke, anaknya laki-laki Rupert ini bersifat hemofilia, ya, mengidap hemofilia. Nah, maka ini kita ingat sebelumnya bahwa hemofilia ini berpaut dengan kromosom X. Nah, laki-laki Rupert, ya, laki-laki itu memiliki kromosom seks itu berupa kromosom X dan Y, ya, kromosom X dan Y. Nah, maka Rupert ini mendapatkan kromosom X-nya itu hanya dari ibu, nah, gitu ya. Hanya dari ibu. Rupert ini mendapatkan kromosom X-nya hanya dari ibu. Berarti Alice lah yang mewariskan kromosom X-nya. Ya. Sementara Rupert kromosom Y-nya otomatis karena dia laki-laki hanya didapat dari ayahnya karena perempuan tidak memiliki kromosom Y, ya. Nah, maka karena tadi hemofilia terpaut pada kromosom X, ya, maka kita sudah tahu bahwa Alice lah yang menjadi pewaris dari hemofilia yang diidap Rupert, ya. Nah, tapi ya, Alice-nya sendiri normal. Oke, Alice-nya normal. Nah, dia bersifat carrier. Karena itu Alice ditandai dengan berbayang setengah, ya. Rupert-nya yang ngidap hemofilia. Oke, Rupert ngidap hemofilia. Oke, ya. Suami Alice normal. Oke, suami Alice normal. Anak perempuannya gimana? Nah, anak perempuan dari Alice ini, ya. Nah, ini normal. Tetapi secara genetik bisa jadi, ya, ada kemungkinan dia juga bersifat sebagai carrier. Gitu ya. Ada kemungkinan bersifat sebagai carrier. Ya. Nah, atau bisa juga normal. Jadi ada kemungkinan saja, ya. Bagaimana mengetahuinya? Nah, nanti bisa dilihat dari keturunannya. Begitu ya. Jadi bisa dilihat dari keturunannya. Nah, jadi anaknya normal, yang perempuan kawin dengan laki-laki normal. Kalau laki-laki yang normal, maka dia tidak punya kromosom X yang membawa, ya. Dia tidak punya kromosom X resesif hemofilia, ya. Jadi sifat hemofilia ini dia resesif. Berarti yang laki-laki normal itu dia kromosom X-nya adalah dominan. Ya, jadi tidak hemofilia. Ya. Nah, ini anak Alice yang perempuan kawin dengan laki-laki normal. Nah, maka karena tadi ada kemungkinan, nah bisa jadi dia menurunkan kalau laki-laki bisa jadi normal, bisa jadi penyakit, ya. Tapi kalau misalnya ini bersih, ya,
dia hanya membawa kromosom X yang normal, yang dominan, maka dia keturunannya akan normal semua. Oke, nah berarti di sini kelihatan ya, Alice lah yang membawanya sehingga Rupert ini mengidap hemofilia. Ya. Nah, kok bisa Alice membawa? Ditelusuri ke atas. Nah, ya. Oh, Alice ini punya saudara yang laki-laki yang normal. Berarti kromosom X-nya dari saudara Alice ini dia tidak memiliki alel resesif hemofilia. Ya. Jadi, saudaranya normal. Nah, dilihatlah ke atas. Oh, ternyata ayah dari Alice ini, yaitu Leopold, inilah yang mengidap hemofilia. Mengidap hemofilia, nikah dengan perempuan normal. Dan dia, nah karena ya laki-laki hemofilia, kalau dia kawin menghasilkan anak perempuan, maka anak perempuannya punya alel resesif hemofilia tadi. Ya. Karena apa? Karena laki-laki tadi akan mewariskan X, ya, X yang resesif hemofilia tadi. Ya. Nah ini. Jadi Leopold, bagaimana Alice bisa menjadi carrier? Leopold itu pengidap hemofilia. Dia punya kromosom X resesif hemofilia dan Y. Sementara istrinya itu X dan X. Sama-sama menyumbangkan X sehingga lahirlah Alice dengan satu kromosom X normal dan satu kromosom X resesif. Kenapa Alice-nya tidak mengidap? Karena tadi hemofilia bersifat resesif, ketutup oleh dominan. Ya. Nah, jadi Alice-nya hanya bersifat carrier. Nah, dari sinilah ya, setiap laki-laki yang mengidap hemofilia itu akan menurunkan alel resesifnya kepada anak perempuannya. Ya, menurunkan alel resesifnya kepada perempuannya dan tidak menurunkan sifat resesif tadi kepada anak laki-laki. Karena apa? Karena yang disumbangkan itu adalah kromosom Y ke anak laki-laki. Y tidak memiliki tidak membawa sifat hemofilia. Ya, jadi hemofilia itu terpaut kepada kromosom X. Nah, di sini ya. Jadi laki-laki, ya, kalau anaknya laki-laki itu bisa normal. Tapi kalau anaknya perempuan, pasti dia carrier. Ya. Seorang pengidap hemofilia, kalau punya anak laki-laki pasti akan normal. Ya. Apabila kawin dengan wanita normal, ya, bukan carrier, ya. Apabila kawin dengan wanita normal, maka anaknya itu akan normal. Ya. Tapi kalau anaknya perempuan, maka dia akan bersifat carrier anaknya. Nah, normal dan carrier. Nah, Alice sebagai carrier, apabila dia punya anak laki-laki, bisa saja anaknya itu bersifat hemofilia, bisa normal. Bisa bersifat hemofilia apabila Alice mewariskan kromosom X beralel hemofilia, beralel resesif hemofilia tadi. Ya. Tapi bisa normal apabila yang diwariskannya tadi adalah kromosom X normalnya atau X dominannya. Ya. Nah ini. Ya. Nah jadi begitu ya, kita bisa menelusuri sifat tadi ya. Dari mana asalnya dengan menggunakan peta silsilah atau pedigree ini. Terima kasih. Nah, next kita bahas apa itu alel resesif dan dominan supaya nyambung dengan materi-materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.